Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranin Mega Junina Tadikara dari semester 3A. Di sini saya ingin mereview kembali materi tentang hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Haja Ainun Nur Aini, SHMH, didampingi oleh asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayani, SHMH, mengenai tentang percobaan. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan kembali tentang apa itu pengertian atau definisi dari percobaan. Pengertian atau definisi dari percobaan tertuang dalam buku KUHP. Lebih tepatnya ada dalam buku kedua KUHP bab 4 tentang percobaan dalam pasal 53 dan pasal 54. Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang untuk tindak percobaan ini yaitu kejahatan yang belum selesai. Tindak kejahatan yang belum selesai bisa disebut tertangkap basah. Contohnya ada seseorang A, dia itu misalnya ingin berangkat kerja, tetapi setelah sampai di tempat kerjanya, di parkiran tempat kerja, dia melihat sebuah handphone di motor. Dia melihat kanan kiri, tidak ada siapa-siapa, kemudian dia mengambil. Tetapi saat dia sudah mengambil, kemudian ada orang yang melihat dan ternyata orang itu sepemilik HP-nya. Nah, itu merupakan contoh dari tindak pidana yang tidak selesai. Kemudian pasal 53 ayat 2 yang berbunyi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi 1/3. Contoh, misalkan si pidana itu mendapat hukuman 5 tahun. Karena ini tentang percobaan, maka dapat dikurangi 1/3-nya, mungkin sekitar 2 tahun ya, jadi dipotong 2 tahun. Kemudian kemudian ayat 3 pasal 53 ayat 3 yaitu jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun, paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 53 ayat 4 pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa menjadi kejahatan selesai. Hal ini tertera dalam pasal 10 yaitu tentang kejahatan tindak pidana, pembagian tindak pidana. Kemudian pasal 54 mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ya benar, karena karena ini merupakan pelanggaran dan ada di buku 3, yaitu mengapa? Karena yang pertama untuk kepastian hukum dan juga untuk pedoman. Kemudian ada unsur-unsur dari percobaan. Yang pertama adanya niat, dan yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga adanya tidak selesainya pelaksanaan tersebut karena bukan kehendaknya sendiri. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.